A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, siang hari ini kita belajar bareng lagi di tempat yang mulia ini. Terima kasih untuk Sahibul Bait yang menyediakan waktu dan tempat untuk kita belajar bareng. Dan siang hari ini seperti biasa kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu, kita doa sebentar. Wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita, di mana ibu bapak kita adalah sababiah kita hadir ke sini. Orang tua kita pasti manusia biasa yang pasti punya salah, dan mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, dan khusus Son, siang hari ini kita sama-sama bermunajat agar sama-sama mudah untuk dialirkan pengetahuan, hikmah, dan petunjuk. Kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Sehat semuanya teman-teman, ibu dan bapak? Ya, udah makan siang belum? Oh iya, ngantuk nggak? Ya, standar ya. Udah hujan, dingin, udah kenyang, udah ya. Ini jadi saya memang pengantar bobo aja sih ya. Biar tidurnya nggak ngerasa nyesal karena lagi dengerin obrolan yang penting gitulah gitu-gitu. Dongeng. Oke, seperti biasa kita tuh bahas sesuai dengan keperluan dan kebutuhan, meskipun Bu Dr. Ferry kemarin bilang kita akan bicara tentang esensi dari puasa atau Ramadan gitu, tapi saya rasa kalau dari teman-teman ada yang mau dielaborasi dari apa yang udah kita bahas atau ada pertanyaan, mungkin nanti kita akan kaitkan gitu. Mangga silahkan, mungkin ada sesuatu yang mau dibahas atau dari pertanyaan sih biasanya itu hal yang menarik gitu ya untuk kita kupas. Tapi mungkin nanti arah-arahnya kita akan bahas si Ramadan sih ya. Meskipun ibu bapak teman-teman Ramadan udah sering belum? Setahun. Udah berapa kali kira-kira Ramadan? Udah banyak ya? Oh iya. Soalnya saya mau nanya umur nggak enak ya Bu ya. Jadi mending nanya Ramadannya berapa kali, kan sama ya gitu kira-kira. Oke, mungkin ada dulu pertanyaan kali atau sementara belum, kita lanjut aja dulu ya. Oke. Saya mungkin akan membahas ini agak lebih holistik gitu ya. Jadi kalau saya pinjam dalam tradisi Islam gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks pembelajaran konteks Islam, mungkin saya akan sedikit mengulang ada beberapa sudut pandang yang kita perlu sadari dulu teman-teman. Ya, satu itu sering disebut dengan konteks yang namanya syariat gitu. Ya. Naik satu level, itu nanti kita bicara tentang tarekat. Nah, di level berikutnya, kita bicara tentang yang namanya hakikat gitu. Jadi, ada yang sering disebut dengan namanya syariat, tarekat, hakikat. Pernah dengar ini nggak? Pernah ya, dengar ya? Makanya kalau dalam satu perspektif, misalkan saya pinjam dari beberapa pandangan Sufism, ada kata-kata, masuklah kamu Islam kepada Islam yang kafah. Pernah dengar nggak? Nah, kafah itu apa sih? Keseluruhan tuh maksudnya apa? Nah, keseluruhan ini mencakup syariatnya oke, tapi tidak berhenti di sini, masuk ke tarekatnya oke, sampai ke wilayah hakikat. Nah, ini semua menyatu, kalau di satu kesatuan yang menjadi global, ini nanti sering disebut dengan yang namanya ma'rifat gitu intinya. Nah, makanya disebut ma'rifatullah. Ya, sampai sini oke? Ya, kita tahu dulu arahnya supaya nanti kita ngerti bahwa
Ramadan, puasa, sholat, apapun yang dilakukan ada di tahapan 1, ada di tahapan 2, ada di tahapan 3 gitu. Ya, contoh, saya kasih contoh. Maaf ya, ini berdasarkan apa yang pernah saya riset sampai hari ini udah 14 tahun gitu. Kebanyakan rata-rata orang berislam itu di level 1-nya kira-kira rata-rata sekitar 90% gitu. Contoh, teman-teman tahu rokaat sholat? Tahu. Tahu tata cara sholat? Tata cara wudhu? Tapi esensi hakikatnya tahu nggak rata-rata? Enggak. Kenapa? Karena rata-rata konteks melakukan yang namanya syariat ini biasanya dilakukan dalam bentuk yang namanya ritual gitu. Contoh ya, maaf. Let's say kita bicara sholat aja dulu. Ini kita pemanasan dulu sedikit ya, supaya nanti kita masuk ke Ramadannya supaya ininya dapat gitu. Contoh. Ada sholat secara syariat. Syariat itu nanti kita bicara tentang identitas kelompok biasanya. Jadi ini hanya berbicara dalam wilayah identitas kelompok. Kalau boleh saya gambarin di sebuah buah, syariat itu kulitnya. Teman-teman kalau beli mangga, pengen icip-icip kulitnya atau dagingnya? Nah, dagingnya dong, kan nggak mungkin, aduh pengen nyobain kulit alpukat gitu misalnya, kan enggak ya? Pengen nyobain kulit mangga, kan enggak, betul nggak? Tetapi kalau mau dapat dagingnya, harus melalui kulitnya dulu nggak? Iya, makanya ini disebut kulit. Oke? Kulit ketika mau dapat daging, harus dikupas nggak? Nah, ini pelaksanaan kupasannya. Nah, ini baru dagingnya ada di sini gitu. Jelas ya? Makanya kalau ibadah cuman ngomongin kulit nggak nyampe ke daging, ibadah biasanya nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Misal nggak usah jauh-jauh aja. Ada nggak orang yang sholatnya rajin, tapi rajin juga ngegosipin orang? Ya kan? Nah, berarti sholat itu ada di wilayah identitas yang kelihatan kulit. Pelaksanaannya seperti apa, sampai sebenarnya sholat itu gimana sih, gitu intinya. Ya, sementara maaf banget nih ya, kita ini dulu diajarin sholat, nggak pernah tuh diajarin dulu atau bermula dulu dari pengetahuannya gimana, kesadarannya gimana, tujuannya untuk apa, tapi tetap masuk lewat yang disebut dengan yang namanya dogma dan doktrin, pokoknya sholat itu wajib aja, betul nggak? Yes. Tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Sehingga kita tahu kewajiban ini dengan punish and reward, kalau wajibnya tidak dilakukan, maka kita akan dosa gitu. Berarti kalau orang melakukan karena wajib dan takut dosa, dia melakukan banyaknya dengan ketakutan. Dan bisa nggak ini kebawa sampai sekarang? Hah? Bisa nggak? Jadi boleh jadi kita hari ini melakukan sholat, bukan karena butuh, bukan karena sadar, karena takut. Takut dosa. Makanya kebanyakan orang sholat melakukannya dalam keadaan mabuk gitu. Mabuk tuh artinya nggak sadar. Mabuk tuh artinya dia nggak beneran ngerti. Yang penting menggugurkan kewajiban, selesai aja udah. Gitu ya. Padahal nanti output dari semua ritual ibadah, hakikat intinya tuh sebetulnya berbicara tentang akhlak gitu. Tentang yang namanya perilaku. Itu indikatornya? Outputnya gitu. Jadi gini, bukan 5 rakaatnya yang dinilai sama Allah, tapi after 5 rakaat kamu jadi orang yang lebih santun atau tidak gitu. Kamu jadi orang yang lebih dermawan atau tidak gitu. Hasilnya. Kamu jadi orang yang lebih bisa memaafkan atau tidak gitu. Sementara orang bisa rajin sholat, tapi susah maafin orang gitu misalnya. Gosip jalan terus gitu. Contoh. Ini teman-teman, ibu dan bapak, kalau ketinggalan satu sholat aja, ada rasa takut nggak? Khawatir nggak? Tapi kalau lagi ngegosipin orang gimana? Betul nggak? Jadi begitu, aduh belum zuhur nih udah. Tapi begitu ngomongin orang, tidak ada rasa bersalah, nggak ada rasa takut. Karena kenapa? Mindsetnya, kalau ininya udah dikerjain, serasa semuanya beres gitu intinya. Makanya di Quran ada kata-kata, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Dia cuma sholat bersyariat,
tapi pelaksanaan hariannya nggak berubah, apalagi akhlaknya nggak ikut berubah. Cuman satu sisi gitu intinya. Sampai sini oke? Clear ya? Padahal inti dari sholat itu, kalau dalam konteks tarekatnya, bukan masalah gerakan yang kita lakukan sehari 17 rakaat, bukan. Inti dari sholat adalah keji dan munkarmu itu turun. Makanya disebut inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Nah ini kadang-kadang nggak nyatu nih. Yang penting sholat, selesai. Mau abis gitu korupsi, abis gitu ngebohong, abis gitu nipu, sholat lagi gitu. Jadi nggak berkesinambungan gitu intinya. Dan yang lebih seru lagi, orang biasanya dilihat soleh atau enggaknya, rajin sholatnya atau enggak gitu. Tujuannya cuma menggugurkan aja. Tujuannya cuma menggugurkan. Nah, berarti kalau kita satu sisi ini selesai, 2 dan 3-nya nggak selesai, berarti nggak kafah. Silakan. Sok. Duh, ini biasa tengah kayak angkot memang ya. Oh, biar anget. Duh, bentar ya. Oke, sampai sini oke nggak, teman-teman? Paham ya? Nah, rata-rata yang diajarin, maaf banget nih ya, level-level yang nomor 1, itu biasanya outputnya itu adalah hafal, reminder gitu. Atau kalau dalam Qur'annya nanti jadi hatam gitu. Jadi bunyi menghatamkan udah ngerasa oke banget gitu. Sok ya, mohon maaf banget nih. Quran itu didesain begitu kita baca supaya kita dapat pahala, supaya kita dapat petunjuk yang mana? Hah? Kalau udah ada petunjuk kan pasti ada pahalanya. Ya, gini. Orang baca Quran ini kitab pahala atau kitab petunjuk? Petunjuk dong, betul? Oke. Sekarang saya tanya, si petunjuk ini membuat hidup kita harusnya jadi lebih baik nggak? Nah, sekarang yang menarik adalah orang baca Quran, boro-boro nyari petunjuk, yang dicari pahalanya gitu. Jadi kalau udah baca Quran dapat pahala. Kalau udah baca Quran, aduh solehah banget. Belum. Kan baru bunyi. Bener nggak? Terus seakan-akan orang yang hafal, orang yang hafiz tuh keren banget gitu. Bagus sih. Tetapi kalau apa yang kita tahu sebagai petunjuk tidak menjadi laku, yaitu hanya berada dalam wilayah satu gitu kira-kira. Syariatnya aja gitu. Makanya di bulan Ramadan nanti kadang-kadang jadi grup tuh ribut. Udah berapa juz gitu. Aku udah hafal, udah hatam 1 kali di 2 minggu. Udah 2 kali. Jadi hitungannya tuh berapa kali hatam di dalam Ramadan gitu. Nggak dapat. Sekarang saya tanya teman-teman, petunjuk yang dibunyiin, abis gitu yang dibunyiinnya nggak ngerti lagi. Pertanyaannya mau dapat pahala dari mana coba? Betul nggak? Ya. Karena pahala itu, kalau mau dianalogikan, ini buah. Untuk mendapatkan buah, harus menanam melalui yang disebut namanya perilaku. Maka konteks yang namanya prosesnya, itu adalah perilaku. Sekarang saya tanya, bisa nggak dapat buah, tapi nggak nanem? Nggak mungkin. Beli sih, ya itu jawaban emak-emak gitu sih, nggak apa-apa ya. Beli aja gitu. Tapi maksud saya, maaf nih ya, ini orang pengen shortcut dapat pahala, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Sip ya? Pun, maaf banget. Metodologi pahala, metodologi iming-iming, bagus. At least buat anak TK, SD, mau SMP lah, bagus. Sok nak. Ini khususnya ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu yang punya anak ngomong, nah kalau kamu sholat nanti mama kasih permen. Si anak kira-kira mikirin sholatnya, mikirin permennya. Ya udah pokoknya yang penting dapat permen sholat aja. Punish and reward. Tapi udah 30-an, 40-an, 50-an, kebiasaan ini dibawa gitu. Akhirnya maaf banget, terdorongnya sholat karena pengen. Terdorongnya tahajud karena maksud. Terdorongnya duha karena banyak mau gitu.
Ini Allah jadi seakan-akan tempat memuaskan keinginan-keinginanku gitu. Betul nggak? Sehingga ketika teman-teman saya, ibu dan bapak kita semua sholat gara-gara ada keinginanku, ikhlas nggak kira-kira? Enggak. Karena didorong oleh keinginan-keinginan, didorong oleh apapun yang disebut dengan apa yang kamu inginkan, akhirnya apa? Semua konteks waktu sholat dan doanya yang dikedepankan adalah keinginanku bukan keinginan Allah gitu. Akhirnya orang berdoa, bagus ya awalnya. Ya Allah, bagus tuh. Terima kasih. Tapi di tengah-tengah, ya Allah, sebaiknya sih. Nah, ngasih advice sama Tuhan. Ini ada sebaiknya segala gitu. Kalau bisa sih gitu. Nah, lama-lama jadi ngatur gitu. Kehambaannya jadi nggak 100%, lupa bahwa konteks ini semua pada dasarnya adalah, intinya adalah tidak hanya dalam wilayah sistem 1, tapi 2 dan 3 gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya saya relatekan lagi sama penelitian yang pernah kita bahas ya. Teman-teman, ibu dan bapak, wajar nggak Indonesia orang Islamnya banyak, tapi nggak pernah jadi negara paling Islami sedunia? Korupsinya tinggi, kejahatannya, kriminalitasnya tinggi, gap antara atas bawahnya juga luas banget, tingkat kemiskinannya tinggi. Kenapa? Karena sibuk di wilayah ini terus gitu. Mikirin konteks syariat. Dan syariat ini, kata kuncinya adalah sesuatu yang tertampak dan dalam wilayah saya sebut fisik aja udah. Jadi maaf ya, orang sholat ada yang atahiyatnya lurus nggak? Ada yang gini-gini nggak? Nah kita tuh ribut urusan gini-gini, berantem terus gitu. Nah, urusan nanti taraweh 11.23 ribut mulu gitu. Urusan kunut nggak kunut berantem. Nah yang diributin urusan kulit, tapi nggak pernah ngicipin dagingnya gitu. Makanya akhirnya kita jadi terbiasa untuk dalam tanda petik seakan-akan peduli, padahal usil gitu. Lihat beda dikit, sekedar mengingatkan, nyebelin banget ya. Orang nggak minta diingetin juga misalnya gitu. Akhirnya apa? Ya itu tadi, kita sibuk dengan identity dan maaf ya, yang namanya identity syariat ini banyak banget. Dan saat kita ngerasa paling benar bahwa syariat ini yang paling benar aku, selesai udah. Kita akan berantem di wilayah ini, tapi kita nggak masuk ke wilayah sana gitu. Oke sampai sini? Jadi baru kulitnya aja udah ribut gitu. Iya, karena yang dilihatnya perbedaan gitu. Ini kayak saya mau minum gitu ya, nih. Syariatnya ini kan kemasannya. Betul nggak? Kan ibu-ibu teman-teman kalau datang ke supermarket, kita mau nggak mau ngebelinya berdasarkan merek yang ada di kemasan, betul nggak? Tapi ini mau fit kayak, mau Amidis kayak, mau Aqua kayak, mau Le Mineral kayak, mau Equil kayak, semuanya hakikatnya adalah air. Emang hausnya kita akan hilang gara-gara merek nggak kira-kira? Enggak. Nah ini saking fanatik sama merek, wah nggak ini merek, ini salah, ini merek nggak, ini bidah, ini kafir, ini. Akhirnya sibuk nyari merek, haus nggak ketolong, nggak beres. Karena kenapa? Sibuk mencari merek, sibuk dalam konteks yang di paling kulit, tapi lupa kepada esensi yang paling dalamnya gitu intinya. Ya, sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, tingkat perpindahan 1, 2, dan 2 ke 3 memang tergantung tingkat kedewasaan kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita masih susah nerima perbedaan, berarti di situ akan sangat sulit atau di situ tingkat kedewasaannya nggak bertumbuh gitu. Makanya kata kunci yang sering dikeluarkan sama Quran di surat 22 ayat 67, ayo masing-masing punya syariat, nggak usah berantem. Masing-masing punya keyakinan, nggak usah sibuk sama keyakinan dan rese sama keyakinan. Lakum dinukum waliyadin gitu misalnya. Kenapa? Jalan yang bentuknya syariat, ini jalan yang sangat tidak terbatas gitu. Sesama identitas agama bisa beda mazhab, betul nggak? Bisa berantem nggak? Aneh ya. Nabinya sama, kitabnya sama, beda mazhab. Ribut nggak? Ribut karena ngeliatin ini semua. Gitu. Nah makanya harapannya perjalanan konteks kesadaran adalah dari sistem 1 menuju sistem 2 menuju sistem 3. Contoh nih ya. Oke, nanti abis ini kita masuk ke Ramadannya. Contoh dulu. Sampai sini oke?
Lu rada diam-diam gini, ini oke ini? Oke, ini diamnya diam syariat ya. Ya, diam syariat itu mukanya kayak ngerti padahal nggak ngerti-ngerti amat gitu. Nah, itu diam syariat namanya. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Real case-nya. Ya, real case nih. Secara syariat, sholat itu yang wajib 5 waktu, betul nggak? Betul? Oke. Tapi pelaksanaan sholat untuk inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kira-kira dibatasi oleh 5 waktu nggak? Enggak dong. Betul nggak? Masa mau berbuat baik ada waktunya gitu? Karena berbuat baik itu nggak ada urusan satuan waktu, nggak. Kapanpun dan dimanapun ada kesempatan ya berbuat baik. Tapi, maaf nih, saat ini teman-teman haram sholat subuh. Bener nggak? Ya udah nggak waktunya kan subuh mah tadi, udah lewat. Aduh mau sholat subuh gitu misalnya. Ya nggak bisa, udah lewat. Bener nggak? Ya udah bukan waktunya atau udah jam segini, Bu. Paham maksud saya? Sip. Berarti di sini ada satuan cara subuh jam segini, zuhur jam segini, asar, subuh 2 rakaat, udah. Ini adalah konteks yang namanya kulitnya gitu. Tapi saya mau nanya, kalau dalam sudut pandang tarekat, sholat itu 5 waktu nggak? Tidak dong. Tapi kapanpun dan dimanapun saat aku melakukan kebaikan yang kejinya turun, munkarnya turun, disitulah aku sedang melakukan yang namanya sholat tarekat gitu. Sip ya? Berarti yang 5 kali ini minimum nggak? Iya dong. Yang 5 kali ini hanyalah sebagai upacara, tetapi pelaksanaannya bukan pada upacaranya, justru setelah upacaranya. Sampai sini oke? Paham ya? Bisa dimengerti ya? Makanya di dalam perspektif yang lebih dalam, kalau di sini 5 waktu, di sini 3, 6, 5, 7, 24. Dah. Dalam bahasa Quran disebut sholat daim, sholat yang terus menerus. Jadi saat ibu dan bapak begitu ngelihat ada orang kelihatannya lapar, terus pengen beliin nasi bungkus, ngasih dia, ini lagi melakukan praktek sholat nggak? Lagi sholat nggak sebenarnya? Iya dong. Secara tarekat. Oke dulu nggak ini? Supaya di sini tuh jangan mikir sholat itu cuman gini gitu. Karena ini ritual syariat sholat. Saat ibu bapak ada orang marah, mau malah balik, nggak jadi mending maafin, lagi sholatnya kira-kira. Nah, gitu. Pak, berarti maksud tarekatnya di sini, kita sholat. Karena kita melakukan sholat, merubah kita menjadi lebih baik tadinya gitu maksudnya. Iya dong. Karena yang 5 kali itu waker. Kalau kita nggak diingetin suka lupa nggak? Diingetin aja lupa, apalagi nggak, bener nggak? Nah, sehari 5 kali diingetin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo. Gimana? Kan gini ya, kalau kita ngomongin tentang konteks yang namanya hidup, kalau dalam bahasa Quran itu ada yang disebut pertanggungjawaban. Oke? Berarti pertanggungjawaban ini ada yang disebut dengan konsekuensi hidup. Konsekuensi. Semua yang terjadi pada diri kita, itu tergantung dari apa yang kita lakukan, betul nggak? Sip. Semua apa yang kita lakukan itu adalah pilihan nggak? Iya. Semua pilihan kita tergantung bagaimana data di dalam diri kita nggak? Maka ibu dan bapak teman-teman semua memilih pasti karena apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirin. Dan semua itu mengandung konsekuensi. Sampai sini oke? Dapat ya? Makanya begitu 5 kali sehari dicek nih, sok dari subuh ke zuhur kamu dengerin apa aja, lihat apa aja, mikirin apa aja, ngomong apa aja, posting apa aja, langkahnya kemana aja. Dicek, kok kenapa jadi bete sekarang gitu misalnya. Itu namanya wudu. Betul nggak? Secara syariat, wudu, beres bersihin ini, betul nggak? Tapi secara tarekat waktu kumur-kumur, bukan ngebersihin kotoran gigi, bukan. Bersihkanlah ucapanmu, gitu.
Waktu bersihin kuping bukan kotoran kuping jadi bersih, bukan. Bersihkanlah pendengaranmu yang jangan-jangan apa yang kamu dengar kamu nggak filter, kamu langsung kerjain gitu. Bersihkanlah pandanganmu, bersihkanlah pikiranmu, bersihkanlah semua apa yang kamu lakukan. Kan urusan sekarang urusan jempol nih, bisa berantem loh. Bener nggak? Berarti kalau kita ngeposting hal buruk, yang salah jempol bukan? Oh nyalahin jempol sih ya? Bukan, jempol mah hanya mengikuti kan? Mengikuti dari apa yang didengar, dilihat, dipikirin, keluarlah outputnya jadi tindakan. Jadi dia mengikutin komen aja gitu. Makanya di wilayah tarekat, kalau ini tadi fisik, ini wilayahnya masuk ke wilayah batin gitu intinya. Karena batin ini nanti yang akan memberikan power kepada fisik. Kita mau ngapa-ngapain, tergantung batinnya ini nanti sering disebut yang namanya jiwa, jiwamulah yang menentukan pilihan. Jadi kalau sholat cuman fisik, tapi jiwanya nggak diberesin, disitulah disebut fawailul lil musholin. Oke sampai sini? Sok ya ibu dan bapak nih ya, kalau sama anak, yang paling sering ditanya sholat yang syariat atau yang tarekat? Syariat. Udah sholat belum? Yang penting udah gini, oh tenang sholat. Sorga gitu misalnya. Betul nggak? Tapi jarang nanya, kamu hari ini lebih sabar atau tidak? Kamu hari ini lebih dermawan atau tidak? Kamu hari ini banyak memaafkan atau tidak? Kamu hari ini banyak berbuat baik atau tidak? Ini nggak pernah dicek nih. Kenapa? Karena mindsetnya udah 90% yang penting gini aja udah. Kalau udah gini, aman. Belum tentu. Betul nggak Bu? Iya. Berarti kalau kita sibuk yang di sini nggak keurus, apalagi yang di sini, berarti kan tidak masuk kepada keseluruhan gitu intinya. Sip ya? Maksud saya, saat kita mulai sudut pandangnya lebih luas, begitu nanti melihat perbedaan syariat, kita nggak langsung jadi berantem. Kenapa? Oh, yang aku lihat cuman kulitnya, tapi aku nggak tahu isinya mau kemana gitu intinya. Jadi mau kunut, mau enggak, mau gini, jadi nggak berantem. Kenapa? Oh, karena itu semua hanyalah jembatan menuju kepada outputnya adalah perilaku gitu. Makanya maaf ya, di Quran tuh nggak ada kalimat orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Bu. Tapi dampak dari sholat yang namanya hakikat, nanti ini sering disebut dengan yang namanya takwa gitu kira-kira. Oke ya? Sip ya? Jadi syariat, tarekat, hakikat yang paling penting yang mana? Nggak ada tiga-tiganya. Kan nggak bisa gitu kalau kita mau dapat dalam buahnya, nggak kupas dulu, nggak iris-iris, makan kan nggak bisa gitu. Maka ini bukan menghilangkan satu sama lain, tapi melengkapi satu sama lain gitu. Contoh, syariat pelajarannya apa? Disiplin. Dah, kita punya waktu kedisiplinan. Oh oke. Jam 12, disiplin. Ini kan untuk membentuk kedisiplinan sebetulnya. Tapi maaf, orang disiplin masih tetap bisa nipu nggak? Bisa. Kebiasaan aja. Kebiasaan. Jadi begitu Allah Akbar, cuk. Gak usah jauh-jauh aja ya. Teman-teman, kalau sholatnya kebiasaan dan kesadaran, indikatornya cuma satu. Begitu Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, udah pasti di sini aja. Udah pasti aja. Rokaatnya aja lupa. Berarti kalau lupa dalam keadaan mabuk. Karena lagi tidak sadar. Itu banyak gangguan yang masuk ke ingatan-ingatan gitu. Iya, karena jarang dilatih kan. Justru kita latihan gitu. Supaya nanti kita punya waktu istirahat, supaya yang masuk-masuk ini bukan jadi gangguan, tetapi nanti kita akan belajar untuk menyaksikan gitu intinya. Karena gangguan konteks kalau tadi bicara gangguan yang masuk itu kan let's say pikiran lah gitu kira-kira. Pikiran ini off kalau lagi bobo aja kan sebenarnya. Tidur aja sekarang banyak orang mikir. Nah. Sebenarnya kalau sholat itu kan umumnya banyak yang keganggu dengan pikiran-pikiran. Biasanya untuk mengantisipasi supaya kita fokus itu kan merem ya. Ya. Tapi merem sendiri kan tidak boleh. Iya, merem sendiri tidak boleh dalam satu syariat fikih tertentu. Di satu sisi boleh, Bu. Oh, gitu. Supaya konsen gitu loh. Iya. Dan fokus. Iya.
Makanya nanti di sini jurusnya banyak. Tapi kalau dalam keadaan mata tertutup itu, kita jadi sholat kita nggak jadi fokus. Iya. Iya. Tapi kalau terbuka, pikirannya kemana-mana. Betul. Jadi merem boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Katanya nggak boleh. Iya kan katanya di sini nih. Yang ngomong katanya di sini, katanya sini. Ada merem, setengah merem, merem seperempat. Gitulah kira-kira. Tapi poin utamanya kan bukan di merem atau tidaknya. Membuatmu khusyuk atau tidak gitu. Jelas ya? Karena nanti ini sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan konteks yang benar-benar nyaman dengan kita. Karena kenapa? Ini bukan tujuannya gitu. Ya sama lah ya. Sholat yang benar di sini atau di sini? Atau di sini? Itu syariat begini. Di sini? Zaman perang kan itu begini. Karena dia perang senjata pegang di sini, itu cerita Rasulullah ya. Betul. Begini. Kalau sholat yang benar itu kan di sini. Di sini. Di sini kan? Nah, sekarang saya tanya, orang ribut, ini. Yang ngeliatin ada yang nangis, Bu. Kenapa? Nggak punya tangan dia, gimana? Betul nggak? Berarti bukan urusan ini, karena ini, itu wilayah kebiasaan identitas. Syariat. Dan kita begitu, nanti ya, kenapa sih ending point kalau kita ngomongin dari rukun Islam disuruh haji? Kan terakhir haji tuh. Salah satu pemaknaannya cuma satu. Coba kamu main jauh, lihat kamu seputaran Masjidil Haram nggak ada yang sama satupun. Betul nggak? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Terus itu yang sholat di Masjidil Haram yang paling benar yang mana? Nggak ada. Sesuai dengan apa yang dia pakai di sini. Kenapa? Ini didesain untuk berbeda karena ini bukan inti tujuannya gitu. Nah cuman ya mohon maaf sih ya, bagi orang-orang yang rada main yang nggak jauh, ya taunya cuman gitu, udah aja. Jadi ngeliat dikit, salah nih. Nggak gitu caranya, yang bener gini. Padahal dia juga punya syariat tertentu, fikih tertentu, mazhab tertentu, ngomongin di sini gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Sehingga supaya kita nggak sibuk lagi urusan di sini. Karena urusan di sini nanti sibuknya urusan apa? Benar salah, baik buruk dalam konteks wilayah yang namanya ritual gitu. Ingat, ritual ini jembatan. Tujuannya ke situ gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Paham ya? Sip ya? Supaya nanti kita punya keluasan perbedaan gitu. Mangga. Salam. Ya? Bisa dimengerti ini? Clear ya? Jadi maksud saya, semoga kita nggak sibuk di sini terus gitu. Tapi seenggaknya ya shifting lah, pindah-pindah dikit ke sini, pelaksanaannya gimana, ke sini, tujuan hasilnya kemana gitu. Karena nanti yang akan menjadi keseluruhannya ada di situ gitu. Ya? Ibu, bapak, teman-teman pernah dengar nggak? Yang paling pertama ditanya waktu mati, waktu meninggal itu sholatnya, pernah dengar gitu nggak? Emang ditanya rokaatnya? Bukan. Tapi sholat rokaatmu membuat kamu melaksanakan aku, membuat kamu mewujudkan aku menjadi orang takwa atau tidak gitu. Karena value kita sebagai makhluk yang namanya manusia, letaknya adalah akhlak. Makanya begitu Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, who is the best man? Siapa yang paling terbaik? Keren jawaban Nabi Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linas. Nabi Muhammad nggak ngomongin ini, nggak ngomongin tata cara, tapi manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini ke masjid sih 5 kali sehari, wah rajin banget. Tapi nggak akur sama tetangga misalnya. Ngajak berantem mulu misalnya. Pelit banget misalnya. Berarti kan sepotong. Tidak merubah dirinya menjadi lebih baik. Gitu. Betul. Karena nanti output esensinya sebetulnya ada pada ini gitu intinya. Oke? Sip ya?
Nah, kira-kira teman-teman Ibu dan Bapak yang tadi udah Ramadan, puasa 20 kali, 30, 40, banyak puasa di wilayah syariat, tarekat atau hakikat yang mana? Ini. Makanya tiap Ramadan namanya bulan pesta kuliner, udah gitu aja. Urusannya cuman bukber, masak apa, makan apa, sahur apa, ngabuburit. Bener nggak? Di mana kaitannya sok kita renungkan aja. Di bulan Ramadan, di mana notabene kita makan siang nggak ada, tapi pengeluaran bisa lebih tinggi nggak? Maaf. Pengeluaran lebih tinggi gara-gara keinginan lebih banyak nggak? Keinginan lebih banyak gara-gara segala sesuatu nafsunya lebih gede nggak? Katanya bulan puasa, gimana sih? Betul nggak? Justru jangan-jangan di bulan Ramadan adalah bulan pemborosan nasional. Oh, beda cerita ini kan. Ini kan kita ngomongin konsumtif ya. Ngomongin konsumtif. Memang siang makan enggak sih, tapi malamnya balas dendam gitu misalnya. Betul nggak? Dan ini terwujud, kenapa? Ramadan udah diulang-ulang, tapi ya kualitasnya gitu-gitu aja. Nggak berubah. Meskipun segala bentuk apapun pasti ada paradoksnya. Bagus juga sih untuk perputaran roda ekonomi. Bagus, Bu. Bagus. Nah, tapi konteksnya kalau kita masukin ke dalam ranah teologis, itu dia tidak masuk ke wilayah di sini dan di sini gitu intinya. Nggak ada perubahan gitu. Oke? Sip? Nah, saya mau mulai dulu kalau gitu. Berarti dari sisi satu ke dari tingkat 1 ke 2 ke 3 ada yang disebut dengan yang namanya perubahan. Pertanyaan, hal-hal apa aja yang berkaitan dengan perubahan? Apa aja? Kalau teman-teman Ibu dan Bapak mau berubah, kira-kira harus punya partikel apa aja misalnya? Sholatnya lebih Partikelnya apa? 1, bener tadi. Niat dulu. Karena kalau nggak ada niat, nggak ada yang bisa dirubah aja udah. Betul? Makanya di bulan Ramadan nggak semua orang Islam disuruh puasa. Ayo pusing nggak? Karena yang disuruh puasa adalah orang-orang yang beriman. Dan beriman itu tidak terletak pada identitas, tidak terletak pada KTP, tidak terletak pada tampakan, tapi terletak pada non-fisiknya. Keimanan tuh ada di sini gitu. Betul? 1. Yang kedua, selain niat, perubahan perlu apa? Waktu. Teman-teman Ibu Bapak, maaf ya. Apa yang terjadi pada diri kita sekarang, ini serangkaian kebiasaan yang kita ulang-ulang sampai kita hari ini jadi gini. Betul nggak? Jadi nggak bisa kalau ngomong, aku tuh emang keturunan pelit. Enggak, udah. Pokoknya tiap hari latihan pelit. Aku tuh emang pemarah loh orangnya. Bukan, tiap hari latihan marah. Kenapa? Yang diulang-ulang akan menjadi diri kita saat ini. Berarti kalau aku pengen berubah, harus melepaskan diri lama nggak? Perlu waktu nggak? Nah gitu. Oke? Dah, apa lagi? Apa lagi? Tahu yang mau dirubahnya apa? Namanya pengetahuan. Contoh, ini semua teman-teman di sini pengen lebih baik nggak hidupnya? Ya apa yang lebih baiknya? Ya Allah, jadikanlah hidup aku lebih baik. Tapi nggak jelas gitu. Atau yang paling gampang yang sering tuh gini, ya Allah, pokoknya maafin semua dosa-dosa aku ya Allah. Nggak tahu dosanya yang mana. Pokoknya maafin aja. Kalau kita nggak tahu sakitnya apa, bisa nyembuhin sakit itu nggak? Nggak bisa lah. Berarti harus tahu dulu sakitnya apa, harus tahu akarnya dulunya akarnya apa. Saya perlu tahu pengetahuan apa yang perlu saya rubah gitu kira-kira. Jadi harus rinci ya, jelas. Jelas, Bu. Nanti orang bingung sama Bingung, ini orang mau berubah, iya oke. Yang mana? Pokoknya berubah aja yang lebih baik gitu. semuanya. Semuanya. Semuanya lebih baik. Betul nggak? Pokoknya aku pengen dosanya hilang, tapi nggak tahu kesalahannya apa.
Saat kita nggak tahu kesalahannya apa, kita bisa mengulang sesuatu hal yang sama kalau kita nggak tahu apa yang salah gitu kira-kira. Betul? Oke sampai sini? Apalagi? Karena nanti Ramadan tuh, aduh keren banget lah pokoknya. Tapi makanya nanti di Quran ada kalimatnya di Al-Baqarah 184, puasa ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau kamu ngerti, baik. Kalau enggak, ya di sini-sini aja lagi sih. Cuman lagi diet bareng aja gitu. Nah, yang terakhir, 4 aja dulu ya hari ini. Konsisten, ini yang terakhir nih. Karena kalau nggak ada konsisten, selesai udah. Teman-teman, Ibu dan Bapak, musuh diri kita untuk tidak berubah apa sih? Habits. Habits udah. Karena kalau udah jadi habits, nggak disuruh, nggak mau-mau banget, tubuh kita udah ngerjain sendiri gitu intinya. Otomatis. Dan rada berita buruk sih, maaf banget ya untuk yang umur-umur sekitar 40, 50, 60. Aduh, rada susah aja. Iya. PR-nya banyak gitu. Kenapa? Karena udah pakai program habits itu lama. Makanya orang tua jauh lebih susah berubah daripada cucunya gitu misalnya. Kenapa? Karena yang lebih lama hidup dengan program lama itu, cenderung dia akan habits-nya itu akan lebih terinstall kepada dirinya gitu intinya. Oke sampai sini? Sip ya? Jadi teman-teman Ibu dan Bapak, sebenarnya ya kalau kita mau rada jujur lebih dalam nih, bulan Ramadan itu startnya kalau bisa 2 bulan sebelumnya. Dari Rajab. Kenapa? Kalau tanggal 1 Ramadannya itu dimulai 1 Ramadan, kita baru ngerasa enak biasanya di hari-hari ke-20 gitu. Baru udah enak, sebentar lagi Lebaran. Paham nggak maksud saya? Makanya kenapa, nanti kita bahas detail ya, pelan-pelan ya. Kenapa sih sebelumnya ada big moment, satu yang disebut Isra Mi'raj, yang kedua disebut Nisfu Sya'ban gitu. Ini kan preparation sebenarnya. Rajab dan Sya'ban itu adalah preparation untuk ke turnamen yang namanya Ramadan gitu kira-kira. Jadi satu Ramadan tuh sebenarnya udah prepare gitu. Makanya di sini ada puasa tengah bulan lah, ada Senin Kemis lah. Di sini tuh sebetulnya warming up-nya tuh di sini nih sebenarnya. Iya. Untuk masuk ke gelanggang area bersama yang namanya bulan Ramadan. Jadi ini kita berapa minggu lagi ya? Ya belum telat lah ya, lumayan nih, masih ada nih. Jadi start kalau bisa dari besok, dari lusa, udah mulai ngurang-ngurangin makan, ngurang-ngurangin emosi, ngurang-ngurangin, memahami ini. Karena kenapa? Begitu Ramadannya, at least 5 hari awal udah tuning gitu kitanya. Udah biasa. Jadi kalau start tanggal 1, telat sih. Sangat telat sih sebenarnya. Karena nanti ya, kalau kita mau ngelihat dari struktur yang panjang, nih, Rajab dan Sya'ban itu preparation month namanya. Ramadan itu adalah trainingnya. Syawal itu peningkatan, Zulkaidah itu nanti mendapatkan kaidah baru, Zulqa'dah itu nanti transposisi haji namanya. Baru nanti Muharram. Makanya si Ramadan ini adalah bulan ke-9. Jadi 9, 10, 11, 12 itu semuanya konteksnya perjalanan meniti ke dalam sih sebenarnya. Makanya endingnya haji gitu. Nah cuman kita kadang-kadang ngelihatnya parsial. Udah Ramadan, sok ya maaf nih. 1 Ramadan orang bisa semuanya sedekah. 1 Syawal pelit lagi gitu. Ya nggak berubah sih gitu. Jadi dia haji mumpung, pokoknya bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, udah sedekah, babak, udah beres, dihitung. Kemarin pokoknya sedekah udah sekian juta dikali-kali Ramadan aman, 1 Syawal pelit lagi. Kenapa? Udah lama di sini. Kan nggak gitu juga kali, gitu. Ya paham ya? Supaya nanti kita ngelihat bahwa ini adalah rangkaian panjang gitu. Nah, kalau udah mulai ngerti, saya mau nanya. Ramadan secara syariat berapa lama? Waktunya 30 hari. Sip, mantap. Tapi Ramadan secara tarekat berapa lama? 3 bulan. Selama
365, 7, 24. Ramadan seumur hidup. Tadi saya mau tanya 365 itu apa? Hari-hari, Bu. Hari-hari. Oh ya, maaf. Ya. 365 hari dalam satu tahun, 7 hari dalam satu minggu, 24 jam dalam satu hari. Jadi maksud saya ini adalah kapanpun, dimanapun. Karena begitu nanti masuk bulan Ramadan, rata-rata 1 Syawal, beres gitu loh. Merdeka gitu. Selesai. Tanpa sadar balik lagi ke habit lama. Iya sih, biasanya emang gitu. Emang gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang mudah-mudahan nggak gitu, Bu. Dan yang paling lucu tuh kita suka pura-pura menghibur diri sih. Contoh, saya kasih contoh nih ya. Kira-kira mau masuk bulan Ramadan ada rasa bahagia nggak? Ada rasa happy gitu nggak kira-kira? Nah, itu happy semu sih biasanya. Rada-rada bohong sih sebenarnya. Coba ya kita jujur-jujuran ya, saya mau nanya. Waktu bulan Ramadan kita disuruh puasa, benar? Puasa itu makan diatur atau boleh bebas? Diatur. Jujur-jujuran teman-teman ibu bapak, urusan makan minum pengennya bebas kapanpun atau diatur-atur? Bebas. Jadi waktu diatur sebenarnya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Enggak sebenarnya mah. Ya, mau diatur kok gitu. Ini kan kelihatan religius banget. Aduh, Ramadan sebentar lagi. Bohong banget lah gitu. Orang mau diatur makannya gitu. Pret lah gitu kira-kira. Sok, H-3 mau hari raya. Happy nggak? Iya, berarti nggak betah waktu Ramadan. Pengen buru-buru gitu. Oh iya, menyambut kemenangan ya. Sok nanti kita taruhan. Hari pertama puasa udah ada yang langsung bikin status 29 hari lagi lebaran. Nah gitu. Sok cek gitu. 129 dihitung tiap hari gitu. Bener nggak? Berarti kan nggak betah-betah banget sebenarnya gitu. Iya dibikin status lagi gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, lucu-lucuan aja lah, nggak apa-apa gitu. Sip ya. Jadi maksud saya banyak orang yang puasa syariat tapi tidak bertirakat gitu. Makanya wajar Nabi Muhammad bilang banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Anak SD juga untuk ngurusin nggak lapar, nggak haus, nggak minum, nggak makan bisa gitu. Tapi poinnya tidak hanya terletak pada urusan fisik gitu intinya. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Jadi selama hidup rata-rata di sistem 1 nggak puasanya? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya. 2026 kalau bisa jangan gitu. Ayo kita berubah. Ya, dah. Nah, sekarang kita lihat. Oh, berarti puasa adalah jalan transisi di mana kamu... Jadi gini, ada niat dengan waktu, dengan pengetahuan konsisten, tambah satu lagi kesadaran, inilah partikel-partikel keimanan. Makanya kalau boleh saya analogikan pakai bahasa yang lebih sederhana ya, teman-teman ibu dan bapak. Al-Baqarah 183 itu, kalimat dalam bahasa Arabnya gini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu terjemahan biasa lah. Tapi sekarang kita dalemin sedikit. Supaya besok, kita puasanya tidak di sini, tapi at least di sini. Kalimatnya kira-kira gini. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Hai jiwa-jiwa yang apa? Terpanggil. Sudah saatnya kamu puasa. Beda nggak, Bu? Sama dengan kata, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Tapi saat, hai jiwa yang terpanggil, saatnya kamu puasa. Pertanyaannya, kalau jiwa yang terpanggil untuk puasa, ngerjainnya dipanggil dengan panggilan nggak kira-kira? Pasti nggak berat ngerjainnya. Karena sesuatu yang ringan pun, jika dikerjakannya keberatan, maka jadi berat. Betul nggak? Berarti ini urusannya bukan aku harus, tapi aku terpanggil atau tidak. Makanya bahasa terpanggil dalam bahasa Quran sering disebut hilal. Duh, kayaknya tuh kenapa ya hidup tuh sekarang gini-gini mulu, circle gini mulu, yang datang gini, ada apa ya? Nah, tuh hilal tuh.
kayaknya aku terpanggil untuk bikin perubahan deh. Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu yang beda deh. Kenapa? Udah bertahun-tahun gini-gini mulu kok hidupnya. Itu hilal tuh. Dan rata-rata teman-teman ibu bapak maaf ya, rata-rata hilal orang untuk menuju kesadaran itu biasanya penderitaan. Dah gitu kira-kira. Ya. Puasa itu kan puasa kelihatannya cuma nahan lapar dan haus. Ya. Tapi apakah pandangan kita juga harus berpuasa? Ya. Misalkan lagi puasa nih nggak boleh nonton TV, kayak Ya. banyak gosip misalkan. Ya. Nggak boleh denger yang ini, nggak boleh ngegosip misalkan gitu. Itu semua harus kita jalanin kan? Secara di waktu puasa maksudnya? Iya, baru puasa. Ya. Iya. Supaya kita nanti menjadi lebih baik. Betul. Itu satu. Yang kedua, baca Quran. Kan kita ini harus kita membuat habit, tapi habit yang bagus. Tuh. Udah sholatnya, jadi sholat sekarang nih syariat nih sholat, tapi mulai sekarang sholat diperbaiki lebih dalam lagi. Sholat itu kenapa 5 waktu, kenapa ada sholat ini sholat itu satu. Yang kedua, kita baca Quran terus nih, walaupun kita nggak selalu membaca artinya, Iya. tapi kita membiasakan diri baca Quran. Iya. Supaya kita dapat barokahnya nih dari baca Quran, mudah-mudahan kita jadi yang tipe pelit jadi nggak pelit, jadi mau sedekah. Iya. Itu bisa begitu nggak, Kang? Bisa sih, tapi rada halu, Bu. Gini maksud saya. Gimana mau dapat barokah Quran kalau kita nggak ngerti isi Quran? Ya, jadi kudu baca dengan terjemahannya juga. Maksud saya, baca di sini tuh bukan literally alif lam mim zalikal kitabu sadaqallah. Aduh, mudah-mudahan berkah datang. Nggak bisa. Tapi Bu, setidaknya nih, ini minimum requirement banget ya, ini paling basic aja. Saat teman-teman ibu bapak mau baca Quran, mau ngerti kek, mau enggak kek, waktu tadarusan baca Quran hataman seenggaknya, enggak ngomongin orang udah bagus, Bu. Enggak gibah. Mengurangi gibah semua aja. Kan begitu alif lam mim. Di sini enggak? Handphone rada jauh. Seenggaknya nggak banyak scroll, komen, scroll. Udah 5 menit hataman, 5 menit tadarusan, 5 menit ngaji. Bagus, mau ngerti, mau nggak. Kenapa? Itu momen membuat kita lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Tapi ada tapinya. Nggak ujug-ujug abis baca, gitu. Nggak bisa, orang nggak ngerti isinya. Gitu intinya. Makanya tetap, ingat loh ya. Quran itu tidak hanya didesain untuk dibaca, apalagi dihatamin. Enggak. Tapi dimengerti maknanya. Karena kita mau dapat petunjuk, mau dapat berkah. Gini. Keberkahan datang kalau kita tahu petunjuk dulu nggak? Iya. Berkah, pahala, surga itu buah. Pengen dapat surga, pengen dapat pahala, pengen dapat keberkahan. Itu buah. Tapi menanamnya adalah apa yang aku baca dalam Quran petunjuk, aku kerjakan sehingga aku mengalami perubahan. Jadi sebaiknya baca Al-Quran itu juga di artinya itu juga harus sebaiknya dibaca supaya ngerti gitu ya. Oh pasti Bu. Iya, soalnya umumnya kan orang yang tadi sampaikan ngaji ya udah ngaji aja gitu. Saya kasih contoh ya. Pernah dengar kata tadarus nggak? Iya. Waktu ibu-ibu tadarusan ngapain? Baca Al-Quran. Sok, ada Quran nggak? Buka satu surat aja, satu ayat aja, surat 3 ayat 79 silakan. Bagus Bu pertanyaannya, mantap. Ali Imran surat 3 ayat 79. Pakai Quran handphone juga boleh. 3:79. Ada Bu? Sok, tolong dibacain. Sudah 3 ayat 9. Artinya atau Ya artinya boleh Bu. tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan Kenabian, terus? Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Karena kamu apa Bu? Mempelajari. Mempelah? Lihat bahasa Arab terakhirnya ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Ada nggak di akhirnya? Tadrusun. Ada?
Berarti tadrusun atau tadarus itu artinya apa? Mempelajari, bukan disuruh baca. Betul nggak? Selama ini kebiasaannya tadarusan ngapain? Baca. Hafal. Baca, penting hatam. Hatam. Padahal kalimat di sini apa? Mempelajari. Makanya tambah lagi satu, Bu. Surat. Simaan itu ya. Ya. Terus itu kan simaan. Betul, menyimak. Iya. Betul. Satu lagi, Bu. 12 ayat 2. Nah, surat 12, Yusuf ayat 2. Ada? Sok, tolong dibacain. Menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kamu apa? Berarti Quran diturunin ini supaya kita ngerti atau supaya kita hatam? Ngerti itu kan paham ya? Jadi ini kalimat ini disuruh paham atau hatam? Paham. Maaf ya, orang hatam tapi nggak paham, perilaku bisa berubah nggak? Enggak. Tapi bagus-bagus aja sih. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya, jangan aneh-aneh. Udah, yang suka hataman mah hataman aja, nggak apa-apa. Tapi umumnya memang disarankan tuh kata sokos bisa 1, 2, 3, 4, 5 kali. Gitu. Iya. Jadi yang khusus untuk pemahamannya itu sih memang jarang disebut. Betul, Bu. Betul. Padahal ada di Quran ya. Disuruh paham ya. Karena kita terjebak di 90% di sini terus puas dengan hanya membunyikan, ngerasa dapat pahala gitu. Tapi kan baca Al-Quran itu dapat pahala juga, cuman karena kita tidak tahu maknanya, petunjuk dari Al-Quran itulah yang akan kita cari sebetulnya. Ya, tapi pahalanya bisa kebakar, Bu. Kalau cuma dibunyiin. Kenapa coba? 61 ayat 2, coba buka. 61 ayat 2. Gitu. Nggak tahu artinya. Nah, coba. Ini ustadz atau ustazah itu memang bacalah walaupun 1 ayat. Iya. Udah ini. Jadi nggak pemahamannya itu sendiri nggak difokuskan untuk kita memahami, tapi pokoknya baca. Iya. Nah, itu belum selesai, Bu. Bacalah walau 1 ayat, plus pelajari, plus pahami, plus amalkan gitu. Ya, plus-plusnya itu. Plus-plusnya yang kadang mungkin nggak ikut kelas gitu misalnya. Ikut kelasnya baca mulu. Kalau belajar itu kan dibaca dulu. Oh iya, pasti. Kita pelajari. Betul, makanya tadi saya bilang, selain baca, plus pelajari, plus pahami, plus amalkan, plus siarkan, dan seterusnya gitu. Yang kedua tadi di ayat 61, As-Sof ayat 2. Surat 61, As-Sof ayat 2 dan 3. Sok, coba apa katanya? Orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang apa? Lanjut. mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Coba, bisa nggak kita ngomongin Quran, alif lam mim shadaqallahu lazim, ngomong doang tapi nggak ngerjain? Mungkin dong, Bu. Kan kita baca doang. Betul? Tapi apa yang kita baca di Quran jadi perilaku nggak? Belum tentu. Makanya ayat 3-nya Sangatlah dibenci di sisi Allah. Ah. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Coba gimana? Sangatlah dibenci sama Allah ketika kamu ngomong tapi kamu nggak ngerjain. Kena ayat lagi dong. Nah, yo. Berarti biar ngaji nggak berubah sikapnya menjadi lebih baik. Iya, contoh. Di Al-Maun ada kata-kata di Al-Maun nih ya. Surat Al-Maun nih, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Berarti dia pelit nggak? Nah, ini orang tiap hari baca Al-Maun. Ara'aital ladzi, suaranya bagus, bacaannya bagus. Yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, selesai. Waalaikumsalam. Beres sholat jadi orang pelit. Waktu ngomong Al-Maun, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Selesai sholat ada anak yatim nggak dia tolong. Dusta nggak dia? Nah, gitu. Munafik jadinya munak ya. Kalau bukan munafik sih, Bu, nggak cocok aja antara omongan karena dia nggak ngerti gitu. Nah, munafik nanti lebih dalam lagi, udah ngerti dikerjain juga sih gitu. Nah, itu lebih ekstrim lah. membiarkan gitu ya Ustaz, yang membiarkan anak yatim tidak memberi makan anak yatim. Iya, misalkan contoh. Kan Al-Maun itu mengajarkan kita supaya jadi orang nggak pelit. Betul? Sekarang dia rajin baca Al-Maun, tapi pelit. Cocok nggak sama Al-Maunnya? Kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Aku nggak suka sama orang yang ngomongnya nggak pelit, tapi pelit, nggak cocok. Surat 2 ayat 44. Satu lagi, jadi ingat. 2 Al-Baqarah ayat 44.
Ya. Empat. Ya, betul. 2, 4, 4. Ah. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan? Ah. Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca suci Taurat, tidakkah kamu mengerti? Tuh, kenapa kamu nyuruh orang lain berbuat kebaikan, kamunya enggak? Padahal kamu juga baca kitab suci kan, gitu kira-kira. Berarti sekarang saya tanya, orang yang rajin hanya membaca Quran, perubahan perilakunya bisa terjadi nggak? Belum tentu. Tapi seenggaknya, tadi saya bilang, nggak ngerti pun baca, ibu dan bapak teman-teman diem. Nggak ada waktu ngegibah. Kecuali kalau sodaqallahul azim, tahu nggak? Nah nggak apa-apa juga sih, kalau udah gitu kan saking nggak kuatnya gitu misalnya. Ya siapa tahu kan gibah akut gitu ya, stadium 4. Jadi hataman itu hanya ngebuat dia istirahat, tapi ya udah gitu. Bagus juga gitu. Kenapa, Bu? Kalau nggak giliran baca langsung gibah. Langsung gibah. Kan suka muter gitu. Betul nggak? Nah, sekarang ada alasan lagi. Tapi kan Quran susah, kita nggak ngerti. Gitu nggak? Coba buka lagi 44 ayat 58. Kenapa di mana-mana sekarang? Udah nggak ada alasan, Bu. 44. 44 ayat 58. Ini kita kayak pengajian ya, banyak ayat ya. Sungguh kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa. Tuh, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Jadi kalau pakai bahasa Arabnya ada kalimat gini, fa inna mayyasarnahu bilisanika. Dimudahkan dengan lisan. Sekarang secara sederhana, Quran ada terjemahannya nggak? Seenggaknya begitu baca tahu terjemahannya, ada sesuatu yang bisa direnungkan, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa belajar. Sekarang semua platform pembelajarannya luas banget gitu. Berarti kata kuncinya apa coba? Mau, udah itu aja. Duh, Quran tuh susah, bukan susah, kamu nggak mau aja sih gitu. Alasan. Kenapa? Karena udah nyaman dengan mindset lama, meskipun aku nggak ngerti, aku akan dapat pahala gitu. Salah? Enggak sih, tapi buat anak TK gitu. Karena nanti outputnya adalah kembali lagi, apa yang kamu pahami, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lakukan, itulah yang akan menjadi sebuah perilaku kita gitu. Kalau aku, Ya. pahala itu bukannya kalau udah ada action ya? Pasti. Bukan niat aja kan? Bukan. Kan orang bilang, Pahala itu hasil menanam. Implementasinya. Iya. tapi kalau dibilangin kan orang udah niat aja udah dapat pahala. Iya sih. Padahal sih enggak ya? Ya itu kan buat orang sok lah gitu. Oh gitu. Sok lah gitu. Itu kan pahala diukur, bener nggak? Tahu dari mana? Buka. 4, 1, 2, 3 coba. Surat 4 ayat 123. Anissa. 4 ayat 123. Ini saya mau cerita tentang pahala sedikit, Bu. 4, 123. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahlul kitab. Tuh, jangan bawa sama angan-angan gitu, jangan aduh. Nanti dapat di surga 70 apa gitu. Bidadari gitu. Itu bagus nggak? Bagus buat pemula, anak SD, TK yang nyari permen bagus lah. Kelas 2 tambah 2. Kelas 2 tambah 2 gitu. Saya kasih contoh ya, nih ngomongin pahala nih. Ini real kejadian. Real kejadian. Tahun 90 berapa tuh saya umroh, Bu. 90, ntar ya SMP berarti 97, 98. 97 lah, 97. Umroh tuh. Ya. Saya tuh nggak tahu kenapa dari kecil tuh rada-rada agak banyak pertanyaan lah tentang hal-hal gini gitu. Nah, begitu Masjidil Haram masuk ke Mekah, mutawif saya bilang, kalau kita sholat di area Masjidil Haram, which is area yang hijau, pahalanya 100.000. Buset, gede banget gitu. Berarti kalau saya sholat 1 kali, hitung-hitungan kan? Di Bandung nanti lepas aja, kenapa udah banyak di sini? Itu satu. Pikiran saya kan udah di sini. Jadi tiap sholat ngitung pahala mulu gitu, hitung-hitungan mulu gitu. Gitu sampai malaikat bawa kalkulator kayaknya ini satu, gitu. Dah. Nah, di satu saat lagi ngobrol sama si mutawif itu, saya nanya, Ustadz,
Kalau area hijau ke dalam, berapa pahalanya? 100.000. Oke. Kenapa? Area Masjidil Haram. Kalau di sini 100.000 di dalam. Oke. Sekarang saya tanya, areanya pindah ke sini nih. Di sini nih. Di area sini nih. Kalau di sini berapa? 1. Jauh banget. Iya kan? Karena ini bukan area Masjidil Haram. Karena ini mall nih di sini waktu itu. Hotel, mall gitu. Oke? Berarti di area di sini saya sholat berapa? 100.000. Mundur 1 langkah berapa? Jadi kalau ke sini 100.000 1, 100.000 1 gitu kira-kira. Dah ya? Singkat cerita, lulus SMA, umroh lagi itu. 6 tahun berikutnya. Yang area-area yang 1 udah jadi perluasan Masjidil Haram gitu kira-kira. Oh, diperlebar. Diperlebar. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 100.000. Kalau di sini 100.000 sekarang, kenapa? Udah diperluas. Kok jawaban sama 5 tahun lalu beda ya gitu. Kalau di sini berapa? 1. Saya mengambil kesimpulan yang menentukan pahala Masjidil Haram itu Menteri PU-nya Arab gitu kira-kira. Karena dia yang menentukan perluasan gitu kira-kira. Kan nggak make sense gitu. Tapi buat area-area yang di sini gini-gini tuh perlu banget nggak kira-kira? Perlu. Kenapa? Penyemangat gitu intinya. Sip ya? Oke sampai sini? Jadi kalau mau ngomongin di tarekat-hakikat, jangan cari pahala, Bu. Pak, ngapain? Kerjain aja. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Nah, tapi kan kebanyakan orang nggak pengen nanam, pengen dapat hasil gitu kan kira-kira. Nah, korupsi akhirnya. Shortcut. Cara cepat. Pokoknya gimana caranya saya nggak mau nanam, pokoknya pengen dapat hasil, pengen dapat jatah aja gitu. Kerja enggak, pengen dapat jatah gitu kira-kira. Kan rada aneh gitu kira-kira. Ya, sehingga dalam perspektif ini kita jadi paham, oh ternyata esensinya itu tidak hanya dalam wilayah konteks yang namanya syariat. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, sekarang kita ngomongin si Ramadan tadi. Berarti hai orang-orang yang jiwanya udah terpanggil, kamu kayaknya udah ada panggilan buat berubah deh. Nah, PR teman-teman, mumpung ini masih ada waktu, coba dicek. Ini kira-kira perilaku apa, kebiasaan apa, yang kira-kira nggak bagus, nggak oke, dan saya mau berubah, itu harus tahu dulu. Nah, nanti di 30 hari Ramadan, dilatih gitu. Ya, sampai sini oke ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Hai orang-orang beriman, kamu puasa supaya kamu jadi orang yang takwa. Takwa itu bahasa sederhananya memiliki kesadaran ilahi. Memiliki kesadaran Allah ceritanya. Nah, teman-teman perlu kita sadari ya, bagian paling luar diri kita namanya jasad, si syariat tadi. Sorry saya straight to the point aja ya. Urusan jasad itu adalah urusan hewan. Nafs. Itu urusan hewan nih jasad kita. Maka kita ini sering disebut hayawan natikun. Hewan yang bisa berpikir. Contoh nih ya, Quran agak-agak stressful nih ya. Bagus banget kalimatnya untuk menyadarkan kita. Surat 7, 179 coba sekalian ya kita buka. Surat 7, 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Oke, kebanyakan dari jin dan manusia. Lanjut. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Udah dikasih hati sebagai receiver Tuhan, nggak dipakai. Terus? Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Oke, jadi antara pikiran, perasaan, hati, akal pikiran kita sebut itu bahasanya jiwa aja gitu ya. Jadi jiwanya tuh nggak dipakai gitu kira-kira. Lanjut. Mereka itu sebagai binatang ternak. Mereka itu sebagai apa? Binatang Nah, Bahkan mereka lebih sesat lagi. sip. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oke, contoh. Tampakannya kayak saya, tapi pikiran nggak dipakai. Apa bedanya sama binatang ternak? Betul nggak? Maka urusan hewani itu kaitannya setidaknya satu, makan, minum, reproduksi, tidur. Ini yang disebut survival mode hanya untuk bertahan hidup. Jelas ya? Jadi kalau kita sibuk dengan urusan makan, minum, reproduksi, tidur, makan, itu aja kerjaannya. Nah, berarti kita lagi ada di fase yang namanya hewan. Inilah di surat 2 disebut Al-Baqarah. Ibu Bapak sadar nggak? Quran itu pembukaan 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 114-nya Anas. Bertransformasi dari hewan binatang menuju manusia. Makanya surat terakhirnya itu disebut Anas gitu. Jadi di sini ada ketamakan, kebencian, kedengkian, iri. Gampangannya ini disebut frekuensi rendah aja gitu intinya. Digambarkan sama Quran disebut binatang. Sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Karena kan urusan kita sama manusia, hewan sama manusia, urusannya cuma leher bawah, leher atas, udah gitu aja. Leher bawah kita, ini hewan. Tergantung komando dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang diicip, semua. Ini semua master komandonya ada di sini. Makanya disebut kita ini hayawan natikun, hewan yang berpikir. Jadi kalau kita nggak mikir lagi jadi apa? Ibu bapak sering mikir nggak? Atau banyak pikiran yang mana? Ah ya udahlah ketahuan lah gitu kira-kira. Makanya nanti basic desainnya cuma di sini terus gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Gak usah jauh-jauh ngomongin ketuhanan sama orang yang masih lapar, nggak bisa. Mending kasih makan dulu. Boro-boro mau ngomongin jiwa, mau ngomongin ruh, ngomongin kesadaran, ininya masih lapar. Nggak sulit gitu. Makanya kenapa providingnya Nabi Muhammad itu gimana caranya ngeberesin dulu infrastruktur laparnya. Membangun konteks supaya nggak kelaparan dulu. Karena kalau masih mikirin lapar, ininya nggak fokus untuk kreatif gitu intinya. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Ini kok jawabannya kayak yang lagi lapar ya? Oke. Paham ya? Paham ya? Berarti pertanyaannya saat aku mengontrol makan, minum, reproduksi, tidur, aku lagi meningkatkan kualitas supaya aku nggak stay di level ini lebih lama gitu. Contoh nih, ya maaf banget nih. Tipikal orang sekarang bangun tidur breakfast, 9:30 brunch, 9:30 lunch, di sini afternoon tea, di sini dinner. Belum di sini ngegojek, seblak lah, bakso lah, basreng lah, udah macam-macam. Makan semua isi. Iya, urusannya apa coba? Urusannya makan mulu. Iya. Dan jangan lupa ya, orang semakin banyak makan, semakin energi untuk melakukan dan semakin banyak energi yang kebuang melalui sistem pencernaannya. Makanya ibu, bapak, teman-teman jangan lupa ya, dulu mungkin penyebab kematian itu lapar loh. Tapi sekarang penyebab kematian adalah kebanyakan makan. Obesitas. Entah itu obesitas tubuhnya, entah itu obesitas pengetahuan, intinya dia terlalu over gitu intinya. Sip ya? Berarti ini habits yang perlu dirubah nggak kira-kira? Iya. Ngerubah yang asalnya ngunyah mulu, diturunin volume ngunyahnya gitu. Puasa. Sok ditahan. Maaf ya, orang yang disuruh puasa, kira-kira orang yang jarang makan atau yang sering makan? Yang sering makan lah, kalau jarang makan mah. Nggak usah puasa juga, udah biasa dia. Makanya bahasa Quran nih ya, bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, kamu jangan lupa fidyah. Memberi makan fakir, miskin.
Sekarang orang yang berat menjalankan puasa siapa? Kan jawaban basicnya orang hamil, sakit, oke lah nggak salah. Tapi orang yang berat menjalankan puasa adalah orang yang terlalu sering makan. Sok lepasin. Dan tujuan puasa bukan bikin kamu lapar, bukan. Untuk ngasih makan jiwa, di mana intisari dari takwa nomor 1, itu sedekah baik lapang maupun sempit. Intinya di sedekahnya. Contoh nih ya, nih contoh. Ini mudah-mudahan niat ini kita pakai nih. Kita waktu puasa, di sini sahur, di sini buka puasa. Di sini nggak boleh makan, betul nggak? Yang biasanya di sini makan, jangan makan. Tapi rata-rata yang 90% siang nggak makan sih, tapi balas dendam di sini, maghrib. Ini namanya bukan puasa. Jamaah takhir makan siang, pindah ke sini semua. Sampai mau sholat susah saking, aduh gitu. Ya. Dan ini nilai puasanya dalam tanda petik kalau boleh pakai bahasa gampang, nggak ada nilainya nih gini. Kalau cuman mindahin jam makan, bukan nggak ada nilainya lah ya, nggak paripurna gitu. Kan mikir ntar buka puasa pengen makan ini, gini. Iya, berarti kan urusannya kebinatangan lagi nih, bukan kemanusiaan gitu. Bener nggak ini? Berarti maaf ya. Begitu kita bangun tidur abis sahur langsung mikir, nanti buka pakai apa ya? Fix. Ini aja. Tapi teman-teman, Ibu dan Bapak, esensi pemberian nutrisi jiwa kita saat puasa, begitu bangun tidur di sini, satu yang dipikirin, saya niat hari ini nggak akan makan siang, dan saya niat makan siang ini akan saya lepasin ke fakir miskin. Saya nggak akan ngambil jatah makan siang saya, meskipun saya bisa beli, bisa ngegojek, punya uang, tapi saya tidak mengambil hak itu. Kenapa? Karena saya mau menuju ketakwaan untuk bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu namanya puasa. Harusnya niatnya juga ya. Iya tuh Bu, kalau nggak niat gimana? Kan tadi satu, niat, udah nomor 1. Makanya tiap puasa, besoknya puasa niat dulu nggak? Iya, cuma niatnya basa-basi masalahnya. Nah, itu sama gue ini amit aja. Nggak ada panggilan gitu kan, beda ceritanya. Sip ya? Oke ya? Tuh, yang berikutnya. Kita disuruh bangun lebih awal sahur. Untuk apa? Kontemplasi. Ibu Bapak tahu nggak kenapa hanya di bulan Ramadan ada yang namanya tarawih? Supaya kita belajar makan hanya 2 kali sehari. Kalau nggak ada tarawih, dari maghrib sampai jam 10 makan nggak beres-beres ini. Makanya direm tarawih. Makanya rakaatnya banyak nggak? Supaya nggak balik lagi dengan pola kebinatangan makan itu sama kayak kemarin-kemarin gitu. Iya. Makanya salah satu kebiasaan adalah, ingat ya, tubuh kita akan bekerja dengan sangat maksimal saat perut kosong, bukan lapar. Jadi less eating itu better pada kapasitasnya gitu. Makanya kita dilatih makannya cuma di sini sama di sini. Ini istilah keren sekarang disebut TMAD, 2 meal a day. Cukup. 2 kali makan sehari. Nanti lebih ekstrim lagi namanya OMAD, 1 meal a day. Kenapa? Saat asupan makanan lebih dari 16 jam nggak dimasukin ke tubuh kita, sel-sel autopagi kita akan hidup. Dia akan menjadi self-healing untuk membunuh sel-sel yang udah mati. Sehat pasti. Jadi jangan kira orang banyak makan makin sehat. Enggak guys sebenarnya. Nanti sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan gitu kira-kira. Kenapa Bu? Itu makanya perlu puasa Senin Kemis itu. Betul. Senin Kemis itu supaya abis Ramadan, ya, puasa 6 hari, nggak bablas-bablas banget, stop, udah gitu loh. Tetap ada maintenance-nya. Tengah bulan, Senin Kemis, semua puasa-puasa. Supaya nanti masuk ke Ramadan berikutnya, more preparing-nya lebih oke gitu. Oke? Duh, ini mukanya kayak hopeless gini, oke nggak ini? Ini jangan, aduh udah dekat lagi nih, kayaknya udah telat. Udah nggak usah, nggak apa-apa, udah. Karena Ramadan kita yang di tengah tidak ditentukan oleh satu Ramadan secara tanggal kalender, enggak. Ramadan seumur hidup gitu intinya. Oke? Sip ya? Yuk besok sekali lagi
Sarana terbaik karena semua orang lagi ngerjain, Bu. Kalau semua orang lagi ngerjain, kita latihannya enak gitu. Tapi tantangan utamanya saat semua orang berhenti, kita tetap melakukan. Jadi rada aneh kalau besok pas puasa nyuruh warung tutup, hormati aku yang puasa, itu aneh. Justru kalau gini, saya tamat puasa gara-gara nggak ada yang jualan, gara-gara semua orang puasa, hebat nggak? Enggak, orang nggak ada gangguannya. Tapi saya tetap puasa ketika semua orang makan, semua orang jualan, dan saya tetap puasa, itu yang disebut the best gitu. Sip ya? Makanya terakhir, dalam perspektifnya Ibnu Arabi, puasa disebut ibadah super spesial karena langsung kaitannya sama aku, kata Allah. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa di-flexingin cuman puasa. Di rukun Islam, syahadat bisa teriak-teriak nggak? Asyhadu, bisa nggak? Flexing. Sholat bisa flexing nggak? Bisa. Zakat bisa nggak? Oh, posting. Haji bisa nggak? Oh, masang gelar gede-gede. Mau puasa mau postingnya gimana? Nggak bisa. Masa, mas, nah, kan nggak gitu juga. Kan nggak bisa, bukan gitu mau posting kan nggak bisa. Sip ya? Artinya, ini adalah sesuatu yang direct, jujur, makanya dalam satu hadis dikatakan, puasa itu hadiahnya aku, kata Allah. Karena saat orang berpuasa, orang itu sedang Allah sedang melakukan sifat-sifatku. Aku tidak makan, aku tidak minum, aku tidak tidur. Dan aku tidak gibah. Ya, udah pastilah. Itu mau kembangannya. Berarti saat mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi minum, kita lagi Allah nggak kira-kira? Nah, nanti kita akan ngerti saat itu dilakukan, bahkan bukan jiwanya yang diberikan nutrisi, kita akan masuk kepada kesadaran ruhani nanti di sini. Nah, saat ini semua dilatih, intuisi lebih baik, feeling lebih oke, tajam, dapat sebuah konteks-konteks firasat dan seterusnya. Nah, di situ kita akan melihat sesuatu yang selama ini nggak kelihatan. Di situ nanti muncul nuzulul Quran, di situ nanti muncul Lailatul Qadar dan seterusnya. Ujungnya kembali ke fitrah. Oke ya? Dah, sekarang nggak usah jauh-jauh. Pulang dari sini, cek saya mau berubah apa ya sebulan ke depan. Dah, itu aja, Bu. Dilatih, udah. Ini saya kayaknya terlalu banyak ini deh, kayaknya ini. Nah, udah dicek tuh. Self-scanning, ikro kalau bahasanya Nabi Muhammad. Nah, saat udah tahu, cek, jebret, bikinin jurnal. 30 hari ke depan di puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ada recordingnya gitu. Dilatih lagi. Supaya nanti kita tahu indikator parameternya gimana gitu. Sip ya? Makanya nanti kita akan ngerti kembali ke fitrah itu saat kita mendapatkan hidangan langit, bentuknya adalah kesadaran gitu. Bukan hidangan bumi, bukan. Meskipun nanti ada opor nggak apa-apa sih gitu. Itu opor dosis, jangan kebanyakan ya. Jangan lupa. Oke? Sip ya? Dapat ya? Kesimpulan. Yuk 2026 ini kalau bisa kita nggak sibuk di puasa syariat aja. Tapi mari kita masuk ke bertirakat secara esensi. Tarekat, tirakat sama lah ya. Artinya apa? Semua ini dilakukan subjektivitas, bukan yang gimana-gimana. Karena saat kita masuk ke dalam konteks yang namanya tirakat, aku tahu apa yang aku harus perbaiki, dan itu adalah niat pribadi subjektif kita. Dan puasa itu sekali lagi bukan hanya urusan nggak makan, nggak minum. Tadi, puasa imsak itu artinya menahan. Menahan yang asalnya ngomong mulu, agak diam. Komen mulu, agak diam. Tahanlah sesuatu yang mungkin kelebihan gitu kira-kira. Termasuk didengar, dilihat apa semuanya. Makanya puasanya ini disebut holistik gitu intinya. Oke? Sip? Selamat berRamadan. Selamat mencari si perubahan-perubahan ini. Semoga segera mendapatkan hilal. Saat mendapatkan hilal, mulailah untuk berpuasa. Ingat secara tarekat 365, 7, 24. Jadi besok 1 Syawal bukan berarti yes beres puasanya, bulan Ramadannya beres, tapi Ramadannya lanjut gitu intinya. Sip? Oke? Paham? Atau puyeng? Tapi dapat sesuatu? Dapat ya? Sip, kalau gitu dikunyah.
Nanti recordingnya ada, nanti boleh diulang-ulang. At least 2026 teman-teman Ibu dan Bapak, kita berpuasa dengan sudut pandang yang berbeda, kesadaran yang berbeda, dan senantiasa juga keberkahan yang akan selalu dihadirkan juga pasti berbeda. Kita hening sejenak sebelum kita tutup. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, A'udzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu, dan yang paling pasti mari kita transformasikan dari pengetahuan di sore hari ini menuju kepada perilaku yang lebih baik. Teman-teman Ibu dan Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih.